Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat ini, khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib, sekaligus juga secara umum untuk jamaah salat Jumat sekalian, dengan tidak pernah surut dan henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dalam kehidupan ini, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah sebagai lautan ilmu yang tidak pernah kering dari torehan dan kajian umat manusia, terutama di kalangan kaum ulul albab, kaum cerdik pandai. Juga salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah samawinya sebagai misi penyelamatan umat, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan abadi di alam ukhrawi. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi umat yang dirindukan olehnya dapat berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus berupaya setiap saat untuk meningkatkan dan memperbaharui iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menapaki hari-hari yang semakin penuh onak dan duri, kita penuhi dengan ibadah dan amal-amal soleh yang dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtithalu amarillah wajtinabin nawahi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berhimpun di rumah suci, rumah Allah ini, menghadirkan raga dan hati, bersimpuh dan bertadabbur untuk beribadah, berdoa dan munajat kepada Allah Sama Pencipta di sela-sela kesibukan kita dalam mencari ma'isyah, rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini. Waktu terus berjalan. Kadang tidak terasa 1 tahun telah berlalu, dan kadang juga membawa kita terlupa pada kehidupan akhirat kelak. Pikiran kita kadang juga tersirat bahwa kita masih kuat dan masih panjang usia, masih jauh maut menjemput kita. Mencari rezeki dan karunia Allah sangat diperlukan untuk kehidupan dunia dan sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi beribadah, meraih pahala untuk akhirat juga lebih utama untuk bekal perjalanan panjang di alam akhirat nanti. Islam telah memetakan konsep keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77
memberikan statement, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu untuk kehidupan di dunia ini. 1 pekan sekali kita berhimpun untuk menunaikan salat Jumat di rumah Allah yang suci ini, untuk bertafakur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, guna menaikkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa kejayaan dan kehancuran, kenikmatan dan kesengsaraan, kekayaan dan kemiskinan dan lain sebagainya pasti akan berakhir dan ada batas waktunya. Dan batas waktu yang paling ujung adalah ajal yang pasti datang menjemput kita. Dan seyogianya kita perlu menyadarkan diri bahwa pada suatu saat akan kita tinggalkan hiruk pikuknya kehidupan dunia ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita sangat dianjurkan untuk selalu mengingat kematian, karena pada hakikatnya mengingat kematian atau tadhkiratul maut bukanlah untuk membelenggu dan membatasi kreativitas untuk kemajuan hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian. Itu juga penting untuk kita kembangkan sesuai dengan norma dan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadisnya. Akan tetapi perlu diimbangi dengan spirit semangat untuk meraih pahala dan ibadah untuk kepentingan ukhrawi. Sebagaimana Ad-Dhahhak telah mengutip pendapat Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkiratu fi Ahwadil Mauta wa Umril Akhirah, menyatakan, man aktsaru dzikral maut ukrima bi thalathin. Siapa yang banyak mengingat kematian, zikrul maut, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, takjilut taubah. Orang yang banyak mengingat kematian, ia pasti menyegerakan tobat. Ia berusaha membersihkan dosa-dosanya dengan taubatan nasuha, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak Adam. Yang kedua, wa qana'atil qalb. Qanaah, puas hatinya menerima pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nasyatil ibadah. Semangat untuk beribadah karena paham bahwa gemerlapnya dunia ini pasti akan ditinggalkan, sedangkan ibadah adalah bekal untuk perjalanan di akhirat nanti. Wa man nasyal mauta wajila bi thalathah. Dan siapa yang melupakan kematian, lupa tadhkiratul maut, lupa mengingat mati, dia akan diberikan hukuman 3 hal dan akan berdampak buruk padanya. Pertama, taswifit taubah. Ia menunda-nunda taubat, merasa umurnya masih panjang, jauh dari kematian, bahkan takut dengan kematian. Yang kedua, watarki ridha bil kafaf. Tidak ridha, tidak ikhlas menerima keadaan, selalu merasa kurang, tidak merasa puas, hatta zirtumul maqabir, sampai ia masuk ke liang kubur. Yang ketiga, wattakasil fil ibadah. Malas untuk beribadah, ia semakin jauh dari Rabb-Nya sampai ajal datang menjemputnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sementara itu, bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, umat wasafa, umat pertengahan, maksudnya umat yang adil,
menjaga keseimbangan dunia akhirat, umat yang terbaik, dan umat pilihan, sekaligus umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sudah seharusnya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah dan ajarannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kecintaan kita kepada Rasulullah diantaranya harus direfleksikan dengan meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, memuliakan dan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Man asaddu ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rawahu Muslim. Di antara umatku yang mencintaiku adalah kelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing mereka menginginkan untuk melihatku, meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Sirah Nabawi dikisahkan bahwa ketika baginda Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya di sebuah majelis ilmu, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia di sisinya?" Salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Nabi berkata, "Iya, betul. Para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah. Tentu mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Para sahabat terdiam. Kemudian salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu para nabi. Rasulullah, mereka itu paling mulia di sisi Allah." Nabi tersenyum dan berkata, "Iya, betul. Para nabi dan rasulnya itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Mereka tentu mulia, tetapi ada yang lebih mulia lagi." Para sahabat terdiam. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu yang mulia ini?" Kemudian Rasulullah memandang wajah para sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tentu kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian telah membantu perjuanganku. Tentu kalian umatku yang mulia." Para sahabat terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Lalu Rasulullah menundukkan wajahnya lalu menangis. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya membasahi pipi dan janggutnya. Lalu berkata, "Wahai para sahabat, tahukah engkau siapakah yang mulia itu? Mereka adalah orang-orang yang lahir jauh jaraknya dan rentang waktunya setelah wafatku. Tetapi mereka begitu mencintaiku, mencintai Allah dan Rasulnya sangat mendalam. Tahukah kalian, mereka tidak pernah bertemu memandangku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Dan mereka tidak hidup sejaman denganku dan dengan kalian. Tetapi mereka betapa rindunya kepadaku. Dan saksikanlah wahai para sahabatku, aku pun rindu pada mereka yang mulia itu. Mereka adalah umatku." Rasulullah meneteskan air matanya dan menangis, dan para sahabatnya ikut menangis pula. Subhanallah. Semoga kita semua, termasuk umat Nabi Muhammad SAW dan generasi akhir zaman yang dirindukannya dan kelak mendapat syafaatnya, dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu sayyidul musyaffi'in yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan ma ya'lam annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.